Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Mediana. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit di semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tantangan layanan kesehatan ibu dan anak di era JKN. Topik ini sangat penting meskipun sistem jaminan kesehatan nasional sudah berjalan sejak 2014. Namun, angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih cukup tinggi. Maka dari itu, kita akan bahas apa saja tantangannya dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan. Tantangan layanan kesehatan ibu dan anak di era JKN, studi kasus Rumah Sakit X. Latar belakang pada kasus ini yaitu sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada tahun 2014, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan meningkat. Namun, angka kematian ibu atau AKI masih tinggi dibandingkan target SDGs. Tantangan utamanya yaitu keterbatasan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Selanjutnya yaitu kualitas antenatal care atau ANC belum merata. Yang ketiga yaitu hambatan administratif pada sistem rujukan BPJS. Sejak diberlakukannya JKN, masyarakat banyak yang bisa berobat dan melahirkan dengan biaya terjangkau. Tapi nyatanya, tantangan masih sangat besar. Masih banyak daerah yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama bidan dan dokter spesialis. Selain itu, kualitas pemeriksaan kesehatan atau ANC belum merata. Kadang proses rujukan BPJS juga lambat karena urusan administratif. Padahal kondisi pasien sudah sangat gawat. Kondisi di Rumah Sakit X. Rumah sakit tipe C di pinggir kota. Kita ambil contoh Rumah Sakit X ini yang berada di pinggir kota. Sejak program JKN ini berjalan, jumlah pasien bersalin meningkat hingga 30%. Namun, masih sering ada keterlambatan rujukan dari puskesmas karena kurangnya koordinasi dan transportasi. Bidan di lapangan pun sering kesulitan karena alat dan sarana masih sangat terbatas. Perkembangan sistem pelayanan kesehatan, yaitu di masa kolonial, Orde Baru, hingga masa saat ini, yaitu reformasi. Kalau kita lihat sejarah, pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Pada zaman kolonial, rakyat biasa tidak mempunyai akses kesehatan karena pelayanan terbatas hanya untuk pejabat kolonial. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru, pemerintah mulai membangun puskesmas dan posyandu agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dasar. Selanjutnya yaitu di era reformasi, dengan adanya JKN, semua masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang lebih ringan. Dampaknya yaitu akses meningkat, angka harapan hidup naik, tapi ketimpangan fasilitas dan tenaga masih terjadi. Selanjutnya yaitu peran bidan dalam penurunan AKI. Yang pertama yaitu pelayanan maternal berkualitas. Bidan memberikan pemeriksaan kehamilan rutin, deteksi dini, resiko tinggi, serta edukasi gizi dan kesehatan ibu agar komplikasi dapat dicegah sejak awal. Selanjutnya yaitu penanganan persalinan aman. Bidan memastikan proses persalinan berlangsung sesuai standar, memantau kondisi ibu dan bayi, serta melakukan rujukan cepat bila terjadi kegawat daruratan. Selanjutnya yaitu asuhan nifas dan pemulihan. Melakukan pemantauan pasca persalinan untuk mencegah pendarahan, infeksi, dan komplikasi lainnya, sekaligus mendukung pemberian ASI eksklusif. Yang keempat yaitu edukasi dan pemberdayaan ibu, memberikan penyuluhan tentang
Tanda bahaya kehamilan, pentingnya pemeriksaan rutin serta dukungan keluarga agar ibu lebih siap menghadapi persalinan. Selanjutnya yaitu kolaborasi dan rujukan tepat waktu. Bidan bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan merujuk pasien risiko tinggi ke fasilitas lebih lengkap secara cepat dan tepat. Bentuk kolaborasi efektif bidan dan rumah sakit. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas bidan dan pelatihan kegawat daruratan. Bidan perlu dibekali pelatihan rutin tentang penanganan komplikasi kehamilan, persalinan, dan kegawat daruratan maternal. Hal ini memastikan bidan mampu memberikan tindakan cepat sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit. Selanjutnya yaitu penyediaan alat medis, obat, dan transportasi rujukan. Rumah sakit dan pemerintah perlu mendukung ketersediaan alat medis dasar, obat-obatan penting, serta sarana transportasi rujukan yang aman dan cepat agar penanganan pasien risiko tinggi tidak terlambat. Selanjutnya yaitu jalur komunikasi khusus antara bidan dan rumah sakit. Dibangun sistem komunikasi langsung seperti telepon, grup WhatsApp, atau aplikasi lainnya agar bisa dapat segera berkonsultasi dengan dokter rumah sakit saat menghadapi kasus risiko tinggi, sehingga keputusan rujukan lebih cepat dan tepat. Yang keempat yaitu dukungan bagi bidan di daerah terpencil. Bidan di wilayah sulit dijangkau perlu mendapatkan dukungan logistik, supervisi berkala, serta akses pelatihan jarak jauh kolaborasi. Ini membantu pemerataan layanan kesehatan ibu dan menurunkan angka kematian ibu di daerah terpencil. Selanjutnya yaitu strategi administrasi rumah sakit. Yang pertama, tingkatkan koordinasi antara fasilitas. Bangun komunikasi aktif antar bidan, puskesmas, dan rumah sakit agar proses rujukan berjalan cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu optimalkan transportasi. Ambulan cepat tanggap. Disediakan ambulan, siaga, dan sistem penjemputan darurat agar pasien risiko tinggi segera mendapatkan pertolongan. Selanjutnya yaitu pastikan sumber daya manusia, alat, dan fasilitas tersedia. Kesiapan tenaga medis, alat, serta ruangan pelayanan sangat penting agar pasien dapat langsung ditangani tanpa menunggu lama. Selanjutnya yaitu gunakan sistem SysRoot. Manfaatkan aplikasi sistem rujukan terintegrasi untuk mempercepat proses rujukan dan pemantauan pasien antar fasilitas. Selanjutnya yaitu terapkan prinsip Life Saving First, Admin Later sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 32. Keselamatan nyawa pasien harus menjadi prioritas utama sebelum urusan administrasi. Selanjutnya yaitu integrasi JKN dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu memperluas akses. JKN memastikan semua masyarakat termasuk ibu dan anak mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan. Selanjutnya yaitu kolaborasi Vaskes, bidan, puskesmas, dan rumah sakit bekerja sama dalam sistem rujukan berjenjang. Selanjutnya yaitu pembiayaan terpadu. Semua layanan dari promotif hingga kuratif dibiayai BPJS Kesehatan. Selanjutnya yaitu pemantauan mutu. Integrasi JKN membantu evaluasi kinerja fasilitas dan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan. Selanjutnya kesimpulan yang bisa kita dapatkan yaitu tantangan kesehatan ibu dan anak di era JKN menunjukkan bahwa peningkatan mutu layanan tidak hanya bergantung pada pembiayaan, tetapi juga pada penguatan administrasi rumah sakit, kolaborasi bidan dan fasilitas kesehatan, serta sistem rujukan dan monitoring yang efektif. Dengan dukungan JKN, setiap ibu dan anak seharusnya mendapatkan layanan yang tepat waktu, terintegrasi, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antar tenaga kesehatan rumah sakit dan pemerintah agar tujuan
agar tujuan utama JKN yaitu akses layanan yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat dapat benar-benar terwujud. Mungkin cukup sekian pembahasan materi pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.